Salam Rayu, jumpa lagi dengan saya Lintang Chandra di channel Babat Anjuk Ladang. Sahabat, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang sejarah dari Kelurahan Mangundikaran. Nah, kalau yang lalu kita sudah mengunjungi Punden Mbah Putri yang ada di Kedung Dandang. Saat ini saya akan mengajak sahabat untuk juga mengunjungi punden atau sarean Mbah Mangundikaran. Nah, kita sudah ada di lokasi dari sarean Mbah Mangundikaran. Nah, di sini ada juru kunci yang bernama Bapak Toha. Kita akan berbincang banyak dengan beliau supaya kita mendapatkan keterangan yang lebih jelas, lebih lengkap tentang bagaimana sejarah dari riwayat dari Mbah Mangundikaran. Salam Rahayu, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Toha, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Iya. Ini nama aslinya Mbah Mangundikaran ini siapa sebenarnya Pak? Nama yang asli itu, nama muda itu Raden Mas Reksomulyo. Terus ada lagi nama setelah dewasa, usia semakin dewasa toh. Oh, nggih, nggih. Nah, itu Mangunkusumo. Nggih. Sebenarnya Panembahan Mangunkusumo ini asalnya dari mana? Nah, ini putra kalau di apa itu diruntut nih. Betul, betul. Awal mula itu yaitu dari keturunan Sultan Kajoran. Dan naik lagi Sunan Kajoran itu ya, ya. nggih, nggih. Naik lagi sampai itu Ki Ageng Pandanaran, Adipati Semarang. Bagaimana ceritanya Mbah Mangundikaran ini bisa dari Semarang bisa nyampe ke Nganjuk? Nah, ini setelah Diponegoro itu tertangkap. Nah, ini laskarnya Diponegoro kan mencari istilahnya tempat paling aman. Nggih. Nah, maka perang Diponegoro itu kan perang besar-besaran diawali dari Purworejo. Oh iya betul, Ya. itu seluruh Jawa itu ya. Iya, Nggih, terus nggih. ya setelah Diponegoro tertangkap, ini prajuritnya Diponegoro itu mencari tempat yang paling aman. Yang ini termasuk Dan Regu lah. Oh iya ya. Kepala satuan ya. Ya. Nggih, nggih. Nah, lantas dia itu lari ke timur selatan itu gimana toh? Timur selatan ya gitu. Nggih. Ya, Ke timur. Kiduletan lah. Nggih, Ya, betul, Kiduletan. Nah, terus dia beristirahat sama kawan-kawan ini, sama anak buahnya di Bojonegoro. Nah, dia di situ makan bersama di situ. Nggih, nggih. Maka desa itu dinamakan Padangan. Di situ ada tapak tilase di Padangan. Di daerah Bojonegoro, ya, ada daerah namanya Padangan. Ternyata riwayatnya masih berkaitan pada peristiwa makan bersama dari Panembahan Mangunkusumo. Ya, sama bawahannya. Bersama bawahannya. Iro Kuwoso, Iro Ito, Iro Nadi, Iro Guno, Iro Tirto, Iro Kusumo, banyak itu. Itu adalah nama-nama dari bawahan yang ya. itu ya, kawan-kawannya lah istilahnya. Nah, lantas ini sampai ke wilayah Gunung Kidul di suku Wilis. Nah, ternyata di situ terjebak. Maka desa itu dinamakan Desa Ndodol. Itu di mana Pak, Desa Ndodol? Ngetos. Oh, di Ngetos ya. Berarti itu di lereng Gunung Wilis ya. Di kaki lereng Gunung Wilis sebelah utara. Lantas di situ pertempuran. Ya, maka disebut Ndodol itu istilahnya kan kepapak musuh. Oh, maka iya, di situ pertempuran sangat banyak korbannya. Sudah terjepit ya Pak ya, di situ. Maka itu desa itu dinamakan Salam Judet. Itu kan sudah apa itu desa yang paling ujung sendiri itu ya. Maka tertembaklah Iro Kuwoso
Itu salah satu dari teman perjuangan. Ya, itu tertembak di Jalan Gerilya. Kan di Gunung Wilis itu kan ada jalan besar dulu. Nah, Giriloyo. Ya, itu tertembak Iro Kuwoso. Terus Iro Ito, Iro Nadi, Iro semua itu. Itu tepatnya di Hargojali. Nah, Hargojali itu pemakaman besar, pengorbanan waktu pertempuran sama Belanda. Saya potong sebentar, Pak. Itu ada kaitannya dengan makam Argojali itu? Bukan? Loh, lah iya, makam Hargojali itu termasuk anak buah Eyang ini. Kan itu korban yang sangat banyak di situ. Nah, kemudian dari peristiwa Argojali, nah itu Hargojali itu bukan makam itu tok loh, banyak dulu. Jadi patokannya dilepasi sampai sekarang yang dikenal aja. Iya betul. Iro Ito, Iro Nadi, Iro Truno, Iro Guno, Iro Tirto itu banyak. Itu yang hanya kita kenali saja. Ya. Sebenarnya lebih banyak. Sampai di Salam itu Iro Kusumo juga tertembak. Terus lari ke utara terus. Nah, terus Iro Bayan tertembak di Barong Mungkung. Iro Boyo di Ngejakan. Iro Prawiro di perbatasan Ngejakan Ploso. Tapi hilang ini dekat sekolahan. Kena longsoran kali. Lantas ini Iro Moyo dan Among Rogo di Guyangan. Itu juga tertembak. Lantas Eyang itu lari ke timur lagi. Ya, dia mesanggah di Begadung itu. Nah, di Begadung itu pundenya Mbah Kaman Dowo. Nah, itu sebenarnya pesanggrahannya Eyang Mangondikoro ini istirahat di situ, mesanggah di situ. Maka desa itu ada desa Mangunan, diambil dari nama Eyang ini, Mangun di daerah Begadung. Nah, lantas sampai Eyangnya ke sini, nah ini sampai dia wafat di sini. Berarti ini mohon maaf Pak Toha, selama ini ada cerita tutur yang berkembang bahwa Mbah Mangun ini itu sebenarnya adalah suruhan atau utusan dari itu mitos dari Jenggolo itu toh Mataram itu ya. Ada yang mengatakan mitos dari zaman Brawijaya nggak apa namanya simpang siur lah ya, itu mitos ya. Ini Pak Toha berarti menyajikan satu versi sejarah yang lain ternyata asal usulnya Mbah Mangun ini adalah keturunan dari Bayat, termasuk pasukan dari Laskar dari Diponegoro pada peristiwa Perang Jawa. Jawa itu besar-besaran toh. Memang pada saat itu kan banyak ketika Pangeran Diponegoro tertangkap kan memang banyak terdiaspora ya, tersemburat kemana-mana Pak ya. Semburat jadi mencari. Salah satunya ke Nganjuk ini. Eyang Putri itu di belakangnya pendopo. Di belakangnya pendopo. Sekarang Pringgitan itu taman belakangnya pendopo Nganjuk. Oh itu. Ini maksudnya Eyang Putri ini apakah garwanipun? Garwane Eyang menika. Jadi namanya Nyi Woro Karti. Maka sebuah nama Eyang Putri itu sama masyarakat dijadikan pendidikan sekolahan SR Woro Karti. Terus beralih SD Woro Karti. Betul itu ada kayak TK itu ya. Iya. Maka kebenaran pendopo itu dulu pemakaman besar. Betul. Saya pernah dengar itu. Alun-alun itu titik terangnya di pendopo itu pemakaman 12 makam. Nah ini kalau kita cerita tentang pendopo ini, ini tentang Nganjuk Boyong. Boyong ke sini mau pindah ke sini dari Brebek. Tujuan awal itu untuk Kadipaten Saonono Bumi Taman Sari. Betul. Nah, karena Taman Sari ini ya, Begadung.
Kauman. Ya. Oke, nggih. Lor Lepen, Lor Kali. Nggih. Ya. Nah ini karena situasi Nganjuk pada masa lalu itu sering terjadi banjir karo musim hujan. Maka tidak cocok untuk kadipaten. Akhirnya berubah pikir memilih dataran yang tinggi, tanah putuk atau tanah punuk, letaknya di pendopo sekarang ini. Akhirnya bahwa ini untuk kadipaten, nah ini bisa. Akhirnya ini tukar guling. Nah, 12 makam akhirnya yang 2 itu di timurnya batas tanah. Nah, yang 10 itu di baratnya batas tanah. Akhirnya yang 10 ini dibongkar, dipindah di bumi Taman Sari. Betul. Sampai sekarang masih ada pundennya Pak ya di Taman Sari itu. Kembali lagi pada sosok Mbah Mangun Dikoro. Kenapa kok disemayamkan sendirian di sini, tidak menjadi satu dengan kompleks makam keluarganya yang konon katanya ada di pendopo? Eyangnya itu memang dimakamkan di sini. Nggih. Akhirnya keturunannya di bawah semua. Jadi ya letaknya kan nggak sampai ngungkuli yang tua. Berarti dicari tanah yang paling tinggi untuk meletakkan beliau pada derajat yang paling tinggi, begitu ya Pak ya filosofinya. Nggih. Di depan toko Ramayana, yaitu Putra nomor 4. Tapi sekarang sudah menjadi 85 perlebaran jalan. Akhirnya ini dibongkar, dijadikan satu di Sarean Tamanan. Tamanan itu Sarean Gang Batur itu. Berarti sudah dipindahkan ya dari. Maka di situ disebut Gang Batur. Itu letaknya anak itu kan sebagai batur. Ngoten. Maka disebut sampai sekarang Gang Batur. Gang Batur. Berarti ada ceritanya itu ya, nama Gang Batur itu. Nggih. Terus itu dipindah, dijadikan satu sama yang perempuan. Itu namanya Banggung Broto Dikoro. Putra 4 ini. Mangun Sidi, Babat Desa Payaman, tapi hilang. Letaknya saya tahu. Tapi sudah tidak bisa jadi jalan dijumpai lagi ya. Itu dekatnya Gedung Perdana itu ada jalan Paping toh. Itu dulu Barongan Pring. Di situ di pojokan tanahnya Toko Indonesia atau Kaji Badri. Hilang ini Mas. Terus Mangun Joyo di Ploso. Terus yang nomor 3 itu Mangunrejo Mbah Kaman Panjang di Kartoharjo itu. Kita tahu kaitan antara satu makam, satu punden yang satu dengan yang lainnya ternyata masih keluarga dari Mbah Mangun Kusumo. Lalu yang punden Kedung Dandang, nah itu adinya yang ini. Memang adiknya itu ya. Tapi adi misanan loh ini. Ternyata kita tahu bahwa punden yang ada di Kedung Dandang itu ternyata masih adik tapi adik misanan ya, dari Mbah Mangun Kusumo. Lalu perihal keturunan berikutnya, generasi ketiga atau cucu ini juga cucu dari Eyang Mangun Dikoro ini termasuk Eyang Megantoro itu cucu. Jadi nama Jalan Megantoro itu bukan sekedar nama loh. Itu memang ada ininya ya, ada tokohnya. Betul. Itu Eyang Megantoro yang babat alas di situ. Itu tokoh. Terus Mbah Komo Jenggot atau Mbah Plimping, babat Desa Plimping Baron, itu juga cucu. Nah, Tirto Dikoro ini kan cucu juga. Eyang Tirto Dikoro yang putih itu. Yang putri ini kalau fotonya. Yang cakung, nah ini saya nggak nyimpan. Nggih. Nah, ini sahabat adalah masih ada foto dari Eyang putri, cucu dari Mbah Mangun Dikaran atau Mbah Mangun Kusumo. Itu lukisan itu yang itu. Ini jadi inilah wajah
dari yang Mangundigara atau Panembahan Mangunkusumo. Ya ya, sangat ini ya, berwibawa ya. Bawahnya ini? Nah itu Bupati pertama Nganjuk setelah proklamasi Sundoro Hadinoto. Ini apakah masih ada hubungan? Tidak ada ya? Loh, cucu. Oh, cucu dari yang Megantoro. Jadi buyut. Nggih. Ini adalah tampilan dari punden atau sarean Mbah Mangundigara. Nah, cuman ini sudah dipugar sehingga bangunan ini menjadi bangunan yang baru. Dulunya bangunan ini hanya berupa makam kuno yang disusun dari bata-bata kuno. Sejarah Kelurahan Mangundigara itu lebih banyak memang bersumber dari cerita tutur ya. Jadi sumber tutur, sehingga untuk pembuktiannya itu memang sulit untuk dilakukan. Namun bukan berarti sumber tutur ini kemudian diabaikan atau dianggap tidak berarti. Nah, kelemahan dari sumber tutur ini adalah kemungkinan adanya versi yang berbeda. Nah, apabila di konten yang lalu saya mengangkat tentang punden Mbah Putri dengan versi cerita yang berkaitan dengan Mbah Mangundigara terbunuh oleh Mbah Enggot, maka di saat ini saya meliput khusus di punden Mangundigara dan kita akan menemukan versi yang berbeda. Ini bukan berarti kemudian yang satu salah kemudian yang lain benar, tapi memang inilah sumber tutur. Jadi, di channel Babat Anjuk Ladang kita akan mengangkat kedua versi tersebut.